Hi, welcome to my class. So today we are going to discuss about your work last week. Your work last week is about generic structure of historical recount. Minggu lalu kalian diminta untuk membuat generic structure dari historical recount. Jadi minggu lalu kalian meminta untuk menganalisa teks ini dan kalian diminta untuk mengidentifikasi generic structure dari teks di atas. Berikut penjelasannya. Here are some explanation. These are the examples of how you do your work. Ini adalah contoh bagaimana kalian membuat tugas kalian. In this discussion, ini adalah diskusinya atau hasil dari tugas kalian. So, bagian orientation dari teks tersebut dimulai dengan kalimat pertama. The Battle of Surabaya was fought between pro-independence Indonesian soldiers, blah blah blah, until the peak of the battle was in November 1945. Perhatikan karena orientation itu berisi tentang latar belakang terjadinya cerita tersebut atau waktu kejadian. Jadi, yang ada waktu kejadiannya, dia masuk dalam bagian orientation. Selanjutnya, bagian events. Bagian events ini sekali lagi adalah cerita dari kejadian tersebut. Nah, ceritanya dimulai dengan the battle was the heaviest single battle of the revolution and became a national symbol of Indonesian resistance and so on. Ya, dia sampai di in fact Britain would support the Republican cause in the United Nations. Jadi, ini merupakan cerita tentang pertempuran di Surabaya, yang mana kejadiannya terjadi pada bulan November tahun 1945. Ceritanya ada di sini, berisikan ini semua. Bila kalian telah memahami ceritanya, kalian pasti akan bisa menentukan bagian eventnya atau bagian cerita dari pertempuran itu, apa saja yang terjadi di pertempuran tersebut. And then the part of reorientation, bagian reorientation. Remember, bagian reorientation adalah kesimpulan dari cerita atau apa yang terjadi di akhir cerita atau pandangan atau pendapat dari penulis. Nah, ini merupakan bagian orientationnya. Consider a heroic effort by Indonesian. The battle helped galvanize Indonesian and international support for Indonesian independence. 10 November is celebrated annually as Heroes Day. Ini merupakan akhir dari cerita tersebut dan juga merupakan akibat dari cerita tersebut. Dari pertempuran itulah, maka setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Ya, jadi ini merupakan diskusi tugas kalian yang minggu lalu. Well, okay. So that is all about the explanation. Thank you for watching. And now I want you to check your work again and revise it. Setelah ini kalian cek kembali hasil kerja kalian dan direvisi kembali.